Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama sekali yang kita hormati Ketua BKM Musholla Nurul Ihsan Ustadz Irwansyah. Kemudian hormat kita kepada Bapak Polres, Bapak Timanto yang hadir bersama kita pada subuh ini. Patut kita banggakan Bapak Ibu bahwasanya polisi-polisi kita di Tanjung Balai ini adalah polisi-polisi yang religius, yang taat kepada agama. Kemudian hormat kami juga kepada Ketua Aliansi Umat Islam, pada hari ini diwakili oleh Bapak Junaidi. Hormat kami kepada Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kita ketahui bahwa beliau adalah merupakan khalifah kedua. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad kata Umar bin Khattab, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, katama ridho fi ta'atin. Yang pertama kata Umar bin Khattab, disembunyikan Allah keriduannya di dalam ketaatan. Kita tidak tahu mana ketaatan kita kepada Allah yang bakal diridhoi oleh Allah. Makanya dalam setiap ibadah kita katakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kita sholat kita katakan di niat kita lillahi ta'ala. Kalau ada orang sholat bukan karena Allah, maka akan sulit mendapatkan keridhaan dari Allah. Apakah sholat 5 waktu kita itu mendapatkan keridhaan Allah? Belum tentu. Sahnya sholatku sah belum tentu diterima. Maka harus kita ketahui, ibadah itu sah asalkan berkumpul di dalamnya syarat dan rukunnya. Ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Berkumpul di dalamnya syarat dan rukunnya, sahlah ibadah. Tapi masalah diterima atau tidak oleh Allah, tak tahu kita. Kalau begitu Ustaz, kalau usaha sholat dalam bapak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh amal ibadah atau dia tidak
tidak berbentuk ibadah, tapi dia berbentuk perbuatan amal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Kerjakanlah itu. Contoh apa? Kita anggap kadang pergi ke haji, pergi kita ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kita anggap itu adalah pahalanya sangat besar. Betul pahalanya sangat besar, tapi apakah dapat kita pahalanya atau tidak, itu urusan Allah. Aku dah 5 kali ke haji Ustaz, tapi Ustaz tingkahku tak berubah dulu. Waktu Ustaz 10 kali pergi dia ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Waktu itu Ustaz kalau bersiokah 10.000. Begitu pulang Ustaz bertambah parah, 2.000 perak untuk tak diusia. Maka masalah keridhaan ini terletak kepada Allah. Kuncinya kita anggap amal ibadah itu, tetapi kalau itulah yang diridhoi oleh Allah amal ibadah itu, itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ada nampak kita Bapak Ibu paku di jalan, membuangkan paku, aku payah pun nak. Tapi ketika kita buangkan paku tadi, berapa ban sudah kita selamatkan dari kebocor. Berapa banyak sudah manfaatnya untuk manusia. Maka tak tahu kita entah itulah amalan kita yang mendapatkan keridhaan Allah, sehingga itulah yang membuat kita nanti masuk ke dalam surga. Entah amal ibadah kita, solat tak diterima oleh Allah, sedekah kita tidak diterima oleh Allah, haji kita tidak diterima oleh Allah, segala amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tapi ada yang kita anggap tidak amal ibadah, ternyata bernilai di hadapan Allah, maka dimasukkan Allah kita ke dalam surga. Makanya kalau ada nampak paku di jalan, singkirkan. Mudah je. Dan pulang mau gahawa bocor penceret orang, muak baca bocor baca manempel aku dia. Hari ini hati-hati. Masalah untung atau ruginya usaha kita itu sebenarnya terletak daripada kalau suka Allah menengok awak, insya Allah barokahlah selalu nak aku lalu. Tapi kalau tak suka Allah menengokkan awak, baca mana pun usahanya awak, maka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, maka tidak akan mendapatkan rezeki yang berkah dalam hidup. Ini hajur kiri Bapak Ibu, pakai barokah, bukan pakai banyak. Kaya pun dia kalau tidak berkah, tak ada gunanya. Di mana letak keberkahannya itu? Kekayaannya itu bermanfaat untuk orang lain. Dia kaya, tapi bisa masuk orang ke dalam rumahnya, bisa datang proposal ke rumahnya. Kaya pun awak kalau sedekah malas, tak ada gunanya. Yang kayuan dia Ustaz, dia itulah orang paling kaya di dunia ini. Tapi Ustaz kalau pakai polit, dia juga yang paling polit di dunia. Tak ada gunanya. Macam mana kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka setiap apa yang kita lakukan ikhlaskan. Jangan berharap dapatkan imbalan. Jangan pernah kita melaksanakan ibadah karena takut sama anak. Aku solat ni Ustaz langsung kan hatiku yang mana. Kenapa solat ni udah bosan anakku pun tak lagi bagaimana aku solat aku Ustaz. Makanya solat laku. Tapi solat kerana menantu. Bapak kenapa dia bapak pergi? Ku tengok solat subuh berjamaah. Aku langsung kan hatiku ni Ustaz. Kenapa? Lagi datang ini pula ramai-ramai orang pinomatlah. Kalau ditanamkanlah dalam diri kita solat ibadah kerana orang lain, maka beratlah mendapatkan keridhaan. Maka dari
lihat nang koji pun kita anggap kerjokanlah. Contohnya apa? Sholat sunnah. Banyak sekarang orang siap sholat, lari. Tahu nggak sholat sunnah? Ya. Bahkan mohon maaf, ketika siap sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam, cabut itu kan. Kenapa buat cabut? Tak kusuk-kusuk itu menunggunya. Dia berdoa dalam muat. Oh, ini kalau tak boleh berdoa. Mulai begini lah, sampaikan dulu lah doa. Tak lain Ustaz. Memang tak suruh yang menengok dia. Aku dia tu lah imam dan tak suruh. Lainnya tu pun tak suruh juga aku. Dia lah paling parah. Tergesa-gesa keluar dari masjid. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan itu salah satu penyebab hilangnya rezeki. Itu salah satu penyebab datangnya kefakiran dalam hidup. Itu penyebab datangnya kemiskinan dalam hidup. Maka introduksi diri kita Bapak Ibu. Kalau kita nak miskin saja, story atau moyang awak sampai sekarang cicitnya awak. Tapi miskin juga Ustaz, aku ni miskin keturunan. Atau moyangku miskin, atau aku kata mana ni? Onyang ya. Onyangku miskin, atau aku miskin, ayahku miskin, aku miskin, anakku miskin, cucuku pun miskin, cicitku pun Ustaz miskin. Kenapa ini? Introspeksi. Ya, aku kata Pak Polres tadi, solat subuh ni pun nampak yang dipanggil orang. Ini ada yang sudah terpanggil dia, tapi coba-coba keluar. Hati-hati. Mungkin itulah penyebab kita menjadi orang miskin di dunia. Gara-gara coba-coba keluar. Entah nama aku kojak. Aku tak nak coba nak pajak aku. Ingat, yang pertama sekali harus diperuntukkan ibadah baru keperluan. Kenapa? Itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Apabila kamu diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan porojo, tinggalkan beca, tinggalkan dulu ke laut saja. Kalau sudah siap, bahwa apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah siap kamu melaksanakan ibadah kepada Allah, maka bertebaranlah di muka bumi. Silakanlah wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki. Maka banyak kita sekarang rezeki tidak berkah. Allah tidak ridho dengan usaha kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan kewajiban. Aku sholatnya Ustaz, sholat, tapi kita coba-coba keluar dari masjid atau musola. Itu katanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Hati-hati. Makanya hidup kita dari Tuhan Allah. Kalau dah ridho Allah sama kita Bapak Ibu, insya Allah hidup kita di sholat. Tapi kalau Allah marah sama kita, kaya pun kita tak kenal hidup. Banyak orang kaya tak kenal hidup. Gawat ini Pak, dunia ini musim pencuri. Aku kata Pak Kapolres tadi, udah puluh penjara. Musim pencuri ini Ustaz. Abang, musim ini pencuri. Kita bikin abang kawat duri di tembok tidur. Dibikin kawat duri, pencurinya banyak macam sekedar ni. Bisa dimanfaatkan. Masuk ke rumah kau. Itu bikinlah anjing abang. Tapi bilangkan anjing ni pakai koma juga sikit ni. Itu bikinlah anjing abang. Biar takut pencuri. Dibikinlah anjing. Pokoknya anjing tadi tak tahu dia membedakan mana pencuri, mana sapam. Pokoknya ada dua. Semua sama. Makanya ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi karena Allah ridho sama dia, berkah usahanya,
Dia mohon maaf, ini bukan melecehkan profesi. Dia pokoknya sapa. Gajinya, tak aku gaji bapak, gajiku Ustaz, 1 juta sebulan. Cukup itu, cukup. Kenapa bapak bilang cukup? Ini Ustaz, bapak cukup atau tidak, kita yang pandai-pandai. Asalkan jumpa orang soyung dia. Entah orang pun soyung itu orang. Mungkin ada kuang-kuang. Dia kalau Ustaz tempatnya hidupnya, soyung saja hidupnya. Tapi dia ini berkah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah dan dia ingat setiap dia beribadah adalah karena Allah, bukan mengharapkan pujian. Asalkan beribadah mengharapkan pujian, jauhlah kita dari keriduan Allah. Hati-hati bagi yang terkawal. Ya. Kemudian yang kedua, itu baru pertama ya. Nah, mana sempat belakang habis di situ lagi ya. Kemudian yang kedua kata Umar bin Khattab, wa qaddamal ghadaba fi ma'siyati. Allah sembunyikan kemarahannya dalam maksiat. Kenapa? Biar manusia ini jangan pernah melakukan maksiat sekeji apapun. Contoh apa? Tahu-tahu main kopi di kedai kopi. Tahu-tahu air minum teh manis. Tahu kalah membayarkan. Sekocinya kita tengok itu. Pengkociannya ini tak pada judi ni Ustaz tu. Sekocil-kocilnya taruhan tetaplah namanya judi. Hati-hati mengundang kemarahan Allah. Kenapa Allah Ustaz tak marah sama kita? Dikasih Allah kesempatan taubatlah. Ya, kasih kesempatan taubat. Maka jangan anggap pernah koci satu dosa itu dari yang koci itu yang akan jadi bosan. Koci. Oh, dalam bapak ibu busut. Ada busut, ya. Busut tu siapa yang membawanya? Somut. Bayangkanlah kecilnya somut. Dibawanya tanah, sikit, lama-lama jadi gunung kecil. Artinya dosa yang kita gorojokan begitu sikitnya Ustaz. Aku dosa bapak mengintip video orang. Mengintip ke koci. Nah, taruhlah koci dianggapnya. Tapi kena koci tadi, koci, lama-lama besar. Hati-hati, ya. Bumi ini kalau sudah diinggapi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, bumi ini sudah banyak ada orang yang berbuat maksiat daripada orang yang taat kepada Allah, maka akan datanglah musibah bencana yang akan ditimpakan oleh Allah. Hari ini banyak orang kalau diingatkan apa cakapnya, tak urusan mustaqim. Kenapa kau bilang tak urusan ustaz? Anda itu kalau ustaz anda minum mabuk aku, duitku. Kereta aku nak membeli ke sana ustaz. Anda bajinah aku ndak hati pula cewekku. Curi dopak sekali. Wah, di dopak. Kenapa ustaz dopak aku ndak hati pula tangan-tanganku betul. Mana tu dia? Ya, Pak polisi gitu. Kalau ada orang bilang ndak hati dopak sekali. Kalau pun aku cuba itu, budak-budak aku mau cuba. Aku nak ceramah subuh ke sini, kau boleh jalan. Lempahkan dia kepada aku bilang, di mana nyawa kau sudah bosan? Aku lah bosan Ustaz, anak-anak lagi. Ustaz bilang kau anak-anak, kau sudah aliyah. Kau nanti kalau Ustaz, itu yang boleh meracun ni, pakai kita kita siapa? Ini kadang-kadang gitu, suku bilang kau nanti pula. Kalau laknat kita, tahu saya jujur, Tanjung Balai ini saja kono laknat, Tanjung Balai ini kono ajak oleh Allah. Hukumnya nang bajinah saja, kan tidak? Semua kono. Memang dia lah nang bajinah, duit dia lah nang membayar kuku malam, tapi nang kono awak. Makanya kalau ada orang begitu, sampai sini putar tu. Disembunyikan Allah kemarahan. Begitu pun disembunyikan Allah kemarahan. Ya, tak langsung marah Allah, tak langsung begitu berbuat maksiat Allah, langsung ditimpa pada Allah. Itu Allah bertaubat. Memang nak sayang Allah sama kita. Kadang-kadang kita nang tak sayang, tak sadar diri, kita disayang Allah. Kedua, kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab,
saja memperbanyak amal ibadah kan. Tak tahu kita di mana saatnya turun Lailatul Qadar itu. Kalau kita dapatkan alangkah enaknya di hidup kita. Ya. Makanya bulan Ramadan itu Bapak Ibu maksimalkan ibadah. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini kebiasaan kita di situ 10 akhir Ramadan, di situ pula lah sibuk memasak kue. Di situ salah. Aku bilang sama orang rumah, kau tak usah masak-masak kue, karena aku diboli saja. Maka aku dapat ini, boleh, sabun Mustafa 50. Aku bilang, mari kita 2 kali ceramah. Ini maksudnya aku ini mencontohkan tadi kan. Aku mau diboli. Ya, bapak pun kalau bini sibuk mana daripada memasak kue, dia dibolikan. Dibolikan, saset langsung sama baju baru. InsyaAllah saya ikut semua. Kemudian yang keempat, yang kelima, wa katama awliya'ahu bima bainan nas, disembunyikan Allah. Yang keempat ini. Ya. Kemudian disembunyikan Allah awliyanya, wali-walinya di antara manusia. Tak tahu kita ni siapa di antara kita waliullah. Supaya apa ini disembunyikan Allah? Biar jangan layas sama dengan orang. Itu ni kadang pakai layas ni kan. Kau di tanah ada pun nak hidup. Layas itu. Tanah ada pun hidup. Kalau tak ada aku, tak hidup dah berkuat. Tak tahu ni lah. Tak ada pun hidup. Kau ni pamalas. Tak boleh kasih dengan orang. Antah dia yang waliullah. Antah dia yang orang yang mulia di sisi Allah. Kita tak tahu. Nampak kita pakai orang compang camping. Orang gila kata. Anda tak orang gila ni. Entah mana apa ni. Walaupun kadang-kadang kita tengok memang kebanyakan orang gila. Tapi tak semua orang gila berbagi compang camping. Mana tahu dia orang yang dekat dengan Allah. Disengajakan dia menyamak supaya jangan tahu orang, jangan takjim bola orang sama dia, jangan khusyuk dia gara-gara orang. Kita tidak tahu, makanya anda yaskan orang. Kemudian wakata man mauta bil umri, disembunyikan Allah kematian di dalam umur. Manusia pun tak tahu kapan kita mati. Ini Bapak Ibu, masalah sakit, orang sakit belum tentu mati. Makanya kita kalau menengok orang sakit jangan menambah penyakit. Mau juga datanglah menengok orang sakit, sakit apa juga? Selambung. Boleh makan durian, ini musim durian pak? Tak boleh, kata dokter. Allah, makan durian mati, tak makan durian mati. Elok lawak makan, entah ini yang terakhir. Menambah penyakit namanya. Ya. Macam kita juga ini masa Covid ni, ala Ustaz bermasker mati, tak bermasker mati. Betul memang. Ya, tapi pakailah masker tu. Kalau tidak pun masker mati lah. Ya. Aku biasa juga masker pakai mana-mana. Sebelum Covid ni pun dah bermasker. Kenapa? Kerana tak tahan itu dulu. Tadi tu buku-buku udah ada ajar ni. Ya, makanya lupa buka masker. Untung sajalah tak lupa baju. Sama lupa baju kan? Ya, sama Ustaz ni gitu. Artinya kematian tidak melihat penyakit. Banyak orang kena Covid tapi sehat balik. Jadi tidak semua orang kena Covid-19 mati tak. Itu kadang-kadang tu kan. Muat kena Covid tu ya. Paling tidak 5 hari lagi gitu. Jangan membuatkan Allah. Maka apakah orang yang sehat dia tidak mati? Tak juga, disembunyikan Allah. Adanya orang sehat dicari sana semalam, kesehatan dia tiba-tiba tengah malam itu sosak meninggal. Ya, sosak nafas dia meninggal. Sehat, tak ada apa penyakitnya, batuk tidak, pilek tidak, apa pun tak. Tiba-tiba ada sosak nafasnya kambuh.
meninggal. Maka kita hari ini entah harus susah mesti dia paham boleh. Mesti yang kasih kita susah lagi meninggal. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit belum tentu mati, orang yang tidak sakit belum tentu hidup selalu. Tak tahu kita kapan ajal datang kepada kita. Maka tugas kita aku persiapkan. Ada orang periksa ke dokter, tengok Pak Dokter, apalah penyakitku, ibu sehat, ibu maju ibu sehat, mulai menengok duit, sehat atau ibu ni, ya, gigi ibu sehat, jantung sehat, semua sehat, bersyukur ibu kepada Allah. Alhamdulillah, lari juga jalan bosan, lalak motor mati. Tak tahu kita. Kematian itu rahsia Allah. Pulang dari sini kak, tadi saya mati tak tahu itu. Mau belanja lagu lagu, lagi. Jangan lagi, kok bisa jangan? Ya, dan datang hari ini janganlah. Jadi saya tak datang, jangan juga orang lain. Ya, tak tahu kita. Makanya manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk mencari keridhaan Allah. Ya, jangan lagi kebanyakan umur di bapak ibu dibikin sia-sia. Nama sia-sia tu, udahlah tua, tak mau ibadah. Tak salah kalau udah tua, salah pak. Kenapa aku tak beribadah? Aku ni sudah dijamin masuk surga betul. Ya, kenapa? Aku ni sudah tingkat tinggi ni gajiku. Sedangkan Nabi yang dijamin Allah masuk surga solat ni, kalau paten-paten kan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, wa katama sholatal wusta bis sholawat, disembunyikan Allah solat yang istimewa di antara solat-solat yang kita lakukan. Ini kan banyak solat kita lakukan, solat 5 waktu yang kita lakukan. Mana solat yang paling istimewa di hadapan Allah kita tidak tahu, disembunyikan Allah. Ada ulama mengatakan solat yang paling istimewa itu adalah solat asar. Ada bilang seperti itu, tapi tidak bisa dipastikan mana solat yang paling istimewa di hadapan Allah. Maka solatlah. Kalau tahu kita solat yang paling istimewa di hadapan Allah itu tadi positif, di situ saja lah solat. Tak mau solat tempat lain, ya, di waktu lain. Itu aja. Kalau umpamanya dia bilang Allah solat subuh dan solat istimewa, maka di situ saja orang solat. Solat zuhur pada Allah. Tapi disembunyikan Allah supaya apa? Dirikanlah solat itu. Ya, mendirikan solat berbeda dengan mengerjakan solat. Kebanyakan kita Bapak Ibu bahu padanya pada level mengerjakan solat, belum mendirikan solat. Nah, mana orang mendirikan solat? Orang yang mendirikan solat itu di bawahnya nilai-nilai solat itu dalam hidup. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang solat tidak akan mau berbuat kemungkaran. Orang yang solat tidak akan mau berbuat yang keji. Orang yang solat tidak akan mau berzina. Orang yang solat tidak akan mau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau ada orang yang solat tetap berbuat maksiat, tetap dia berbuat keji, tetap berjudi, tetap mabuk, tapi dia belum mendirikan solat. Dia sebatas mengkoyokkan solat, ya, hanya untuk melepasi kewajiban kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat ini jangan disia-siakan, ya. Solat jangan beronak, tapi aku ini sudah doa sama Allah. Tak pandai lagi solat, tak maaf Allah ini. Bayangkan Nabi Muhammad puanga berdoa sama Allah solat. Nabi Muhammad puanga berdoa sama Allah solat, tahajudnya tidak pernah tinggal. Aku pun Ustaz tak pernah tinggal loh. Kalau aku pun Ustaz tak pernah tinggal ini pokok mana lah. Ya, Nabi Muhammad dijamin Allah bersusun, tapi dia tetap solat. Sebagai apa? Tanda syukurnya kepada Allah. Ya. Ditanya Aisyah dia, kenapa lagi kau solat wahai Rasulullah? Kau sudah dijamin Allah masuk surga. Apa kata Nabi? Aku solat tanda syukurku kepada Allah, bukan karena takut kepada aku, bukan
syukur kepada Allah. Maka hari ini pun kita mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, kita dirikan sholat, kita gunakan sisa-sisa umur kita di jalan Allah. Mudah-mudahan hendaknya ridho Allah terhadap kita, hilang rendahnya COVID-19 ini. Ini COVID ini sudah muak mereka. Anjing lah pada mereka COVID. Nah, muak. Kenapa? Tak hilang-hilang. Berapa tahu? Itu tahun lebih ya PPKM. Ya, pembatasan. Waktu hari raya sekali tak bisa berjumpa. Itu hikmahnya apa? Diingatkan Allah kepada kita. Waktu dulu bebas kita ke mana-mana, tak mau bersilaturahmi. Waktu dulu bebas kita masuk ke dalam masjid, hendak rame sama pun tak mau kita ke masjid. Waktu dulu bebas kita membuat acara keagamaan, hendak sampai mana pun tak mau kita membuatnya. Di saat sekarang ini baru kita sadari alangkah nikmatnya yang diberikan Allah, kebebasan ketika kita sebelum COVID. Tapi tidak kita manfaatkan. Ini jadikanlah sebagai bahan renungan untuk diri kita, supaya kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dan insyaallah nantinya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, masuk ke dalam surga. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.